Meskipun De Saussure tidak menjelaskan atau tidak menguraikan ciri-ciri semantik dalam tulisan Lesson in General Linguistics atau dalam bahasa Indonesianya Pelajaran Linguistik Umum yang diterbitkan pada tahun 1916. Ia dianggap sebagai penemu ide dasar yang menjadi sandaran makna leksikal dan semantik struktur. Ia dianggap sebagai penemu ide dasar yang menjadi sandaran makna leksikal dan semantik struktural. Ide tersebut adalah nilai. Tanda linguistik adalah sesuatu yang terdiri dari penanda dan petanda, dan tanda itu seperti bahasa. Sebagaimana bahasa terbentuk dari suatu sistem morfologi, demikian pula tanda terbentuk dari suatu sistem morfologi. Sistem linguistik adalah yang menentukan nilai dan sistem tanda itulah yang menentukan nilai. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan makna suatu satuan linguistik dengan maknanya? Untuk memperjelas perbedaannya, De Saussure menggunakan perbandingan dengan permainan catur dan menunjukkan bahwa seekor kuda di papan catur adalah seekor kuda, bukan karena ia memiliki ciri yang menonjol atau yang Untuk memperjelas perbedaannya, De Saussure menggunakan perbandingan dengan permainan catur dan menunjukkan bahwa seekor kuda di papan catur adalah seekor kuda, bukan karena ia memiliki ciri yang dapat terlihat atau menonjol dalam bentuknya atau lain-lain. Namun, mengingat apa yang dapat ia lakukan, dalam hubungannya dengan bidak-bidak lain di papan ini, jadi ia adalah seekor kuda, mengingat nilai yang diperolehnya dari hubungannya dengan bidak-bidak lain. Hal yang sama berlaku untuk bahasa, karena nilai suatu istilah linguistik dihasilkan atau hal yang sama berlaku untuk bahasa, karena nilai suatu istilah linguistik dapat dihasilkan oleh lokasinya dalam himpunan sistem yang membentuk bahasa, yaitu jaringan korespondensi tanda-tanda di antara mereka. Kemudian, petanda tidak lain hanyalah penampakan dari tanda. Dan untuk memperjelas perbedaan antara penandaan dan nilai, untuk memperjelas perbedaan antara penanda dan nilai pada tataran linguistik, De Saussure menggunakan sekelompok contoh. Yang pertama, kata mouton dalam bahasa Perancis dan kata ship dalam bahasa Inggris mempunyai arti yang sama,
namun tidak mempunyai qimah atau nilai yang sama. Karena dalam bahasa Inggris menggunakan kata mouton untuk merujuk pada suatu sepotong daging yang dipersembahkan untuk dimakan, sedangkan sheep mengacu pada hewan yang ada di ladang. Perbedaan nilai mouton dan sheep disebabkan oleh adanya dua mustalah atau istilah dalam bahasa Inggris untuk menyatakan fakta yang dimiliki perbedaan nilai mouton dan sheep disebabkan oleh adanya dua mustalah atau istilah dalam bahasa Inggris untuk menyatakan fakta yang diwakili oleh satu istilah dalam bahasa Prancis. Berikut yang menunjukkan hal tersebut. Jadi, di sini dapat diketahui bahwa mouton dalam bahasa Prancis berarti binatang di ladang. Karena bahasa Prancis tidak memiliki kata yang menunjukkan daging di atas meja, maka dibuatlah mouton untuk menunjukkannya. Oleh karena itu, nilai atau qimah dari kata tersebut adalah menunjukkan sesuatu yang seharusnya menggunakan simbol dalam bahasa tersebut. Dan yang kedua ada analisis semantik dalam perspektif de Saussure. Tidak hanya berupaya mengembalikan pertimbangan terhadap makna unit linguistik, namun juga berupaya menentukan nilainya, yaitu pada hubungan yang dipeliharanya dengan konotasi lain pada tingkat makna dalam sistem linguistik. Ahli bahasa mengambil manfaat dari analisis semantik de Saussure dan mulai menjelaskan bahwa nilai atau qimah terkait dengan klasifikasi. Seperti yang kita lihat dalam contoh mouton, dan klasifikasi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, segmentasi, dan yang kedua, perbedaan antara karakteristik atau perbedaan antara ciri-ciri umum. Iya. Ahli bahasa mengambil manfaat dari analisis semantik. Ahli bahasa mengambil manfaat dari analisis semantik de Saussure dan mulai menjelaskan bahwa nilai terkait dengan klasifikasi. Seperti yang kita lihat dalam contoh mouton, dan klasifikasi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada segmentasi, dan yang kedua ada perbedaan antara karakteristik atau perbedaan antara ciri-ciri umum. Dalam bahasa Inggrisnya, distinguish between shared qualities. Maka mereka bersikukuh bahwa klasifikasi dalam dua bahasa tidaklah sama, karena masing-masing bahasa mempunyai sistemnya masing-masing.
Maka mereka bersikukuh bahwa klasifikasi dalam dua bahasa tidaklah sama, karena masing-masing bahasa mempunyai sistemnya. Kita membagi spektrum warna dalam bahasa Inggris misalnya. Kemudian menjadi 11 kata dasar. Namun dalam bahasa lain seperti bahasa Afrika, warna dibagi menjadi 3 kata dasar, yaitu merah, putih, dan hitam. Selanjutnya ada teori kontekstual. Sebelumnya, kita telah membedakan antara acuan dengan makna. Acuan berkaitan dengan penentuan hubungan antara bahasa dan dunia pengalaman non-linguistik. Sedangkan makna berkaitan dengan hubungan linguistik. Tampaknya teori kontekstual menaruh perhatian besar nih pada acuan atau marji. Terdapatnya permasalahan yang kita hadapi ketika mempelajari hubungan antara bahasa dan dunia luar. Permasalahan tersebut muncul dari cara kita mengenal dunia. Dan metode ini bergantung pada bahasa yang kita gunakan sampai taraf tertentu. Saat kita menyusun kata-kata untuk hal-hal yang diciptakan oleh pengalaman kita dengan bantuan bahasa, dan ini yang dimaksud adalah kita mengklasifikasikan dunia berdasarkan pengalaman kita di satu sisi dan berdasarkan bahasa kita di sisi lain. Jadi, kita dapat menemukan bahwa mengenal dunia di satu sisi dan mengenal bahasa di sisi lain menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan. Yang penting, dunia kita ditentukan oleh bahasa kita. Kemudian, Malinowski berasumsi bahwa masyarakat primitif mempunyai nama untuk hal-hal yang muncul di hadapan mereka di dunia yang unsur-unsurnya belum dapat dibedakan. Berkat gabungan pengalaman yang telah mereka kumpulkan, bisa dikatakan mereka mampu membedakan dengan kata-kata bagian-bagian dunia mereka, terutama bagian-bagian yang berhubungan dengan mereka. Beberapa peneliti mempunyai posisi khusus mengenai hal ini. Misalnya, peneliti Faber pada tahun 1929 sampai 1949. Beberapa peneliti mempunyai posisi khusus mengenai hal ini. Misalnya, peneliti Faber pada tahun 1929 sampai 1949 yang percaya bahwa dunia tempat kita hidup dibangun secara tidak sadar berdasarkan adat istiadat linguistik masyarakat. Worf merumuskan kembali nih dan menjelaskan pendapat Sapir, lalu mendefinisikannya. Penjelasan ini kemudian didasarkan pada hipotesis Sapir dan Worf. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.